Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh yang kami muliakan, semua para pejabat yang berkenan hadir, ada kepala dinas pariwisata, ada wakil Bapak Bupati tadi, dan semua teman-teman kepala desa yang alhamdulillah berkesempatan bertemu dengan kita pada siang hari ini. Semua masyarakat wilayah mana Pak? Bukit Pariaman, Tenggaron, Ngelmen toh Pak? Tenggaron Seberang. Masya Allah, alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali. Apapun situasinya saya bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua. Moga-moga ini merupakan silaturahim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan silaturahim yang benar-benar mampu menumbuhkan rasa mawaddah wal mahabbah bainana wa bainakum. Dan moga-moga silaturahim ini benar-benar mustamirah, daimah, bagaimana hubungan kita semakin baik, semakin menarik. Ya walaupun saya sendiri sebetulnya nggak tahu sebetulnya saya kok dibawa ke sini itu kenapa. Saya dari kemarin itu mulai mendarat itu saya sudah selalu bertanya sama teman-teman, kita ini kesini ngapain? Ini baru pertama kali saya masuk wilayah Kalimantan Timur, dan saya sangat bingung, kita ke Kalimantan ini mau ngapain? Wah, Kalimantan Timur itu yang banyak batu baranya, kita nggak paham batu bara. Kita ini semalaman hanya lihat kapal tongkang seliwar. Kita sopo digawa ning ndi, terus zakate piye? Batin to. Kedatangan saya ke sini itu walaupun ternyata sangat saya syukuri, sebetulnya ini semua hanya karena beban saja. Ya karena Pak Lurah ini, Pak Lurah yang nggak jelas ini, Mbak Sugeng ini beberapa kali ke rumah saya mikir, ya Allah, jauh-jauh, ternyata nggak jauh-jauh amat. Kadung saya kasihan, kadung saya atau terlanjur, kok kasihan ya jauh-jauh dari Kalimantan, ternyata nggak jauh, hanya 1 jam dari rumah saya pesawatnya. Iya Pak, makanya saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Syekh Ihsan. Kita ini punya ulama asli Nusantara yang sangat mendunia, namanya Syekh Ihsan Jambasan. Dalam kitabnya Siratul Talibin yang menyarai karya terakhir kitab Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan, aklil minal ma'arif fa'innahu aslamu lidinika wa qalbik. Sebisa mungkin kamu itu jangan terlalu banyak kenal orang, karena itu punya potensi untuk menyelamatkan agamamu, menyelamatkan akidahmu, bahkan mampu membuat kamu tidak sering-sering sakit hati.
wa khafu li subuti huquqi, dan membuat kita ini tidak banyak terbebani karena beberapa kewajiban-kewajiban yang harus terpenuhi. Fa innahu kullama kasu'atil ma'arif kasu'atil huquq. Semakin banyak kita kenal dengan banyak orang, maka banyak hak yang harus dijaga. Wa kullama talatis suhbah ta'akkadatil murah. Semakin lama kita kenal, semakin lama atau semakin akrab kita berhubungan, maka hak yang harus kita jaga itu juga semakin kuat. Wa aswa al-qiyam bil jami', dan kemudian membahagiakan, menyenangkan semua orang itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Semua teman kita, semua saudara kita itu sulit untuk kemudian kita bahagiakan semua. Kalau dalam bahasa Jawa kita maremkan semua, itu sulit. Makanya termasuk kesalahan saya adalah tanpa sengaja saya harus kenal dengan saudara Sugeng ini, yang menyebabkan siang hari ini saya harus, kalau orang Jawa ngomong, biayaan kayak orang-orang pekerjaan nyampe di Kalimantan Timur. Tapi ternyata tidak semua orang Kalimantan Timur tidak menarik kayak Pak Sugeng. Ternyata jenengan menarik semua, hanya Pak Sugeng yang nggak menarik. Iya Pak, asli. Aku gak pikir kabeh wong gak menarik awakmu. Ternyata enggak. Sing gak menarik ini awakmu malahan. Lihat nih, menarik ternyata. Lo nyampe sini alhamdulillah langsung padang gula. Oke, saya setuju. Masya Allah. Kalau ini yang jenengan itu loh, siang-siang, minggu-minggu harusnya berlibur kemana, mancing apa-apa begitu. Ngapain jenengan kesini itu loh? Ngaji apa? Kiainya sudah banyak di Kalimantan ini. Mau ngaji apa sampean? Medeni ngaji. Wong enak-enak liburan. Saya lo belum sarapan. Saya itu pikiran saya di Kalimantan itu makan yang enak apa? Ternyata enak semua. Tadi sore kemarin, saya terakhir dikasih makan sama Pak Lurah itu kemarin sore, Bapak. Lu yakin? Iya Pak? Iya Pak? Disuguhin kopi aja, asam lambung lama-lama saya. Masya Allah, yakin? Ya saya ngerti, tapi tadi itu buaya kayaan dia. Kita tidak bisa lama-lama ini Gus, kita mungkin nanti sarapannya di bandara, nanti sore. Yes, tompo. Aku malik kelingan dari kanjeng Nabi. Innallaha yakrahu kulla ja'dariyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi umurid dunia jahilin bi umuril akhirah. Paling tidak langkah Pak Lurah yang tidak ngasih makan kita yang dari Jawa Timur ini punya dalil. Allah itu paling nggak suka dengan hambanya yang punya karakter ja'dhari. Ja'dhari itu adalah al-ghalid al-mutakabir. Allah itu nggak suka kalau ada hambanya itu orangnya punya watak keras semaunya sendiri. Ada nggak di sini yang modelnya kayak gitu? Orangnya kaku, kalau punya keinginan harus tercapai. Pokoknya, kalau orang Jawa bener, pokoknya. Ono gak ngono iku? Ada. Nah, contohnya ya kayak Lurah itu yang saya kenal ya, yang saya kenal. Karena saya sudah ngomong, Pak, saya ke sana maulid saja, jangan Gus. Harus bulan Juni ini. Pak, awakmu tas teko mekso-mekso. Saya itu hanya libur itu tadi malam sama hari ini. Nanti malam saya harus ke Malang. Wah itu kosong Gus.
batinku iki gak lurah ngono ya, iki gak pejabat ngono gak racun ya. Nang omah lho Pak. Nah itu jawab. Jawab itu jangan sampai kata Kanjeng Nabi kita punya karakter jawab. Jawab itu adalah al-jamu al-manu. Al-jamu al-manu. Orangnya pinter ngumpulin harta, tapi kalau diajak bersosial, diajak berbagi, ribetnya minta ampun. Ini apa mau tepuk tangan ini? Ono sing model ngene iki kan? Ada. Pinter kalau nabung, kalau ngumpulin apapun pinter, tapi kalau berbagi sulitnya minta ampun. Ada. Ono kabeh, Pak, umatmu lah, lek aku gak ngerti. Mbah Sugeng itu termasuk kuwi apa gak ngerti aku, Gak ngerti aku. Ya nanti kita lihat coba nanti, Nanti kita lihat. Sakhabin bil aswaq, jifatin bil lail, himarin bin nahar. Kalau di pasar, kalau di tempat-tempat perdagangan, dia paling keras suaranya. Artinya hal-hal yang bersifat menguntungkan, dia paling semangat. Paling semangat, tapi punya tambahan karakter jifatin bil lail, himarin bin nahar. Sifatin bilail itu adalah alladzi yastahriqu lailahu bin naum. Orang yang kalau makna dasarnya sifatin bilail, kalau malam kayak bangkai. Lek bengi kayak batang. Itu kalau orang Jawa ngomongnya begitu. Jadi kan setengah Jawa tuh. Mesti dia paham kan bahasa itu. Ono wong nek bengi kayak batang. Kalau bengi itu malam. Nah ya bengi itu malam. Kalau malam kayak bangkai, kalau siang kayak himar. Himar itu alladzi aqluhu fit tafannun. Sekarang kan begini, al mutafannin fil ma'kulati wal ladzat. Orang yang sekali bangun pikirannya adalah enaknya kita makan apa, enaknya menu hari ini apa, enaknya kita ngopi di mana, enaknya kita sarapan di mana. Atau yang paling bahaya kemudian kayak Pak Sugeng itu, enaknya hari ini makan siapa. Nah itu bahaya lagi, itu bahaya lagi, itu bahaya lagi. Hari ini ngerjain siapa, lah itu masalah itu. Alimin bi umurid dunia, jahilin bi umuril akhirah. Untuk urusan duniawi sangat menguasai, tapi untuk urusan akhirat belas gak tahu. Sama sekali nggak paham, sama sekali nggak memiliki ketertarikan. Makanya saya juga agak heran tadi, ternyata acara hari ini itu diadakan oleh Dinas Pariwisata. Kok antik, pariwisata ngejak ngaji, antik. Ya walaupun ternyata ini yang pertama, ya nggak apa-apa Pak. Ya moga-moga bisa istiqomah. Tapi saya tetap heran, kok iso Dinas Pariwisata ngadain pengajian itu? Ya apa, pariwisata ya apa lho Pak, nyanyi-nyanyi apa lho Pak. Terus ngundang awake semangat tau itu. Ngaji, aku udah ngomong ngaji Pak, nyapa pengen kena bocah ngaji. Insyaallah saya itu kalau jenengan datang sekian banyaknya, jadi kadang-kadang ya nelongso gitu. Nelongso jenengan tahu nggak ya? Nelongso itu apa? Bukan, nelongso itu bukan sekedar sedih, nelongso itu ngenes. Ya Allah, wong api-api, orang baik-baik, datang semuanya panas-panas. Jadi ada minumnya enggak? Tuh, panjang lurahmu gak tanggung jawab. Lurahmu panjang gak tanggung jawab. Ini loh, minuman sekian banyaknya, itu malah hadirnya gak ada yang dikasih minum. Tapi yang lumayan tuh kasih teror dulu ya. Apa itu? Sumpah, aku mulai ke Kalimantan ini sumpah masuk angin aku. Kau nok mangane ngombe sampe aja ya. Dua apa tenan. Masya Allah.
Tapi moga-moga sedikit banyak pertemuan kita ada faedah dan ada gunanya. Lo ngerti bahwa dari dulu orang datang ngaji itu ya tujuannya macam-macam. Saya masih ingat ada seorang ulama top namanya Syekh Hasan Basri. Ada ulama sangat istimewa namanya Syekh Hasan Basri. Kemudian beliau mengadakan satu majelis yang datang banyak orang, ya mungkin kira-kira kayak jenengan semua ini. Terus ada orang lapor, ya Aba Sa'id, itu kuliahnya, itu julukannya, ya Aba Sa'id, inna qauman yahduruna majlisak, walaysa al-ghayah, walaysa buhyatuhum al-faidah minka wal akhdha minka. Ini banyak orang datang ke pengajian sampean, ke pengajian kamu, tujuan utamanya bukan untuk mencari faidah, bukan untuk mencari ilmu, bukan. Tapi tujuan utamanya adalah illat tatabbu bisukuti kalamik, illat tatabbu bisaqatati kalamik, wa ta'annuta fi su'al liyu'ibuka bidzalik. Ono wong iku teko pengajian iku pancen tujuannya macam-macam. Ada orang yang benar-benar pengen ngaji, ada orang yang memang tujuannya dari awal sebetulnya penasaran saja. Penasaran saja, dan sambil menunggu kapan kiainya salah. Loh, ada yang model kayak begitu itu. Kiai ini kapan salah omong, kiai ini kapan kepleset, kiai ini kapan nggak bisa jawab dengan pertanyaan hadirin. Wong punya tujuannya macam-macam. Kemudian ketika orang tersebut mulai ngerasani jamaah, ngerasani itu kalau bahasa Kalimantan Timurnya apa? Sama saja. Gunjing itu bahasa Indonesia, sama saja toh. Ketika mulai ngerasani jamaah, Syekh Hasan Basri langsung menghentikan omongan orang itu. Hawin ala nafsik, hawin ala nafsik. Sama yang tenang, sama yang tenang. Fa inni haddastu nafsi bisa kanil jinan wa mujawaratir rahman. Fatomat. Tenang saja, saya ini jadi kiai sudah siap dengan semua yang akan terjadi. Saya ini sudah ngomongi pikiran saya, nafsu saya, sudah saya omongi. Pahala kita, hasil kita, itu adalah potensi masuk surga, dan yang lebih mewah lagi adalah punya potensi untuk kemudian bertetangga, bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dan nafsu saya mulai tertarik dengan itu. Walam tatma bisalamah minan nas. Dia sama sekali, artinya nafsunya, saya sudah tidak cemas, tidak panik sama sekali bagaimana komentar orang terhadap diri saya, karena itu pasti terjadi. Oh ternyata hanya kayak gitu, oh ternyata Allah, oh kira-kira begitu. Tidak masalah, tidak masalah. Fa inni qad alimtu anna khaliqahum wa muhyiyahum wa raziqahum lam yaslam minhum, lam yaslam minan nas. Karena saya tahu betul bahwa jangankan saya, kata Syekh Hasan Basri, jangankan saya, bahkan Allah yang menciptakan, Allah yang memberi kehidupan, Allah yang memberi rezeki pun tidak selamat dari cibiran orang. Acap kali kita ini kemudian protes dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap gak adil lah, dianggap kurang sayang lah, dianggap apapun itu. Fakaifa uhaddiru nafsi bisalamah minhum. Bagaimana mungkin kemudian saya ngomongin nafsu saya pasti selamat dari rasan-rasannya Allah. Makanya menurut saya orang yang selalu pengen aman, orang yang tidak mau dirasani orang, itu ya rada ono takaburi, rada ono sombongi. Orang yang terlalu meminta untuk perfect di hadapan banyak orang, meminta sempurna di hadapan banyak orang, itu menurut saya terlalu sombong. Biasa saja. Imam Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, mazalan nas hakadha. Jenengan semua ini harus tahu, mazalan nasu hakadha.
Orang itu selamanya akan selalu seperti ini. Lahu ma'adun wa sadiq, walakin na'udzubillah min tatabu'il alsinah kulliha. Orang itu selamanya akan berada pada situasi seperti ini. Siapapun kita, itu pasti ada orang yang suka dan pasti ada orang yang enggak suka. Tapi moga-moga kita semua tidak menjadi bahan bulian semua orang, tidak menjadi bahan caci maki semua orang. Artinya hati-hati itu juga penting. Laisa ahadun, ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya. Hampir sama, laisa ahadun illa lahu muhibbun wa mubghid. Tidak ada dari kita kecuali mesti ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ada yang suka, ada yang nggak suka. Fa idla budda min dalik falyakunil mar'u ma'a ahli ta'atillah. Kalau kita sudah sadar, kita sudah tahu bahwa semua perilaku kita, entah itu baik atau tidak, itu pasti ada yang dukung dan ada yang enggak dukung. Pasti ada yang suka, pasti ada yang enggak suka. Yang penting kita hanya diminta untuk memastikan kita terbiasa duduk dengan orang-orang yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan kita cari teman, kita cari sahabat yang kayaknya bisa mengantarkan kita untuk lebih takwa, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kira-kira begitu. Dan itu bukan saya. Makanya saya heran, itu kenapa Mbah Lurah itu kok ngundang saya. Malah bawa-bawa Pak Bupati, Pak Edi siapa namanya? Oh, Pak Edi itu dibawa ke rumah saya. Saya nggak ngerti kalau itu Bupati. Kan bentuknya nggak kayak Bupati. Casingnya itu loh. Casingnya kan nggak kayak Bupati. Ternyata Bupati, saya kan nggak ngerti. Saya pikir wali santri. Saya pikir itu kan maghrib ya Pak ya. Sekali saya bangun maghrib, saya keluar, tamu buahnya. Terus saya tanya, jangan dari mana, jangan dari mana. Ya nyampe itu, brengosnya sangar gitu Pak. Lah iya, mumpung wongnya kayaknya Pak, tenang ya. Sampaikan itu. Dari awal saya nggak yakin kalau beliau Bupati. Ternyata Bupati tenang. Kayak foto nih. Ternyata Bupati tenang. Nah, saya tanya, jadi kan dari mana? Saya dari Kutai Kartanegara. Tuh ya. Jadi kan itu siapa? Saya perkenalkan itu, saya namanya Edi Damansyah. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan amanah menjadi bupati di Kukar. Wah, langsung saya entahi. Wah, amanah berat Pak, gampang masuk neraka itu. Ini santai aja, lah nyapa kok jadi ngono ya. Insyaallah. Lah piye wong luwih gampang mlebu neraka kok meneh bupati, Lah tenan lah. Pancen iya, dadi lurah itu, dadi pemimpin itu pancen punya potensi untuk kemudian bermanfaat bagi banyak orang yang menyebabkan bisa selamat di hadapan Allah dan kemudian masuk surga. Iya, tapi kalau sampai meleset jeru neraka. Lo yakin kok sampai awakmu kehilangan kepercayaan, kemudian kamu tidak memanfaatkan amanah itu sebaik-baiknya. Iya. Ini misalnya aku yang mlebu neraka, gak padha lah. Jiwa awakmu tenang asli ya. Padha-padha mlebu neraka gak temu ae. Mesti awakmu VVIP, neraka VVIP. Lha tenang ya. Lah pejabat itu sampai zalim. Lah ya Kanjeng Nabi kan janjinya gini. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang masuk surga secara ekspres, cepat. Yang pertama siapa? Imamun adil, pejabat yang baik. Artinya apa? Kalau itu dibalik, ada 7 kelompok yang masuk neraka secara ekspres. Imamun adilun, pejabat yang adil, yang baik, yang tidak zalim. Kalau dibalik, kok sampai kue ternyata nggak adil, kue ternyata gak apik, kue ternyata gak didemeni wargamu. Ya
Ayo, ya dakhulunan nar bi ghairi hisab apa itu bahaya, bahaya. Tapi moga-moga pejabat-pejabat yang ada di Kutai secara khusus moga-moga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan, tapi yang penting jenengan jadi warganya yang baik. Ya jadi warganya yang baik loh. Gini ya, jenengan kok sampai dapat bupati atau hanya sekedar dapat luar saja, tapi kok ruwet, camatnya ruwet misalnya. Tadi mana camat tadi? Oh, ngapunten Pak, ngapunten. Ngapunten. Misal, ini contoh. Ojo tersinggung awakmu. Kamu semua ini loh, saya ngomongin warga, bukan ngomongin jenengan belum. Gini ya, kalau sampai kita semua, bukan hanya jenengan ya, saya atau siapapun dari kita kemudian kebetulan mendapatkan pemimpin yang tidak baik, itu murni karena kesalahan kita. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Ana malikul muluk, ini hadis qudsi. Ana malikul muluk. Saya ini ratunya ratu, saya ini rajanya raja. Saya ini presidennya presiden. Pimpinannya para pemimpin. Qulubul muluk biyadi. Semua pikiran, semua otak para pemimpin pejabat itu ada di tangan saya. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi ni'mah. Kalau masyarakat siapapun bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya para pejabat yang kita miliki akan dijadikan nikmat, kenikmatan bagi kita semua. Pokok masyarakat Kuka semuanya memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan dihadirkan atau dibuat pejabat-pejabat ini adalah pejabat-pejabat yang baik. Tapi wa man asani ja'altuhum alaihi nikmah. Ja'altuhum alaihi nikmah. Satunya pakai ain, itu namanya kenikmatan yang sebagaimana kita kenal. Kalau nikmah itu maknanya adalah siksa. Kalau masyarakatnya kebetulan bermaksiat, suka maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, positif pejabatnya akan hanya dijadikan siksaan dan penderitaan bagi rakyatnya. Ini dawuh Allah sendiri. Artinya lamun toh luar sugeng ternyata nggak bagus, itu berarti pancen kowe kat awal gak apik. Aku yang gak ngerti sugengnya apik apa gak ngerti. Gak ngerti aku sing ngerti tukang meksa ngono tok aku. Nek ngerti ku kuwi, gayane masak nangis. Waduh kok saestu kok ampun kok. 2 malam yang lalu saya belum kasih jawaban. Saestu Gus kula mangken diajar kali warga kula, diamuk kali warga kula. Ya ben to. Orang kok sok-sokan. Apa kamu kira kalau kamu hatam kemudian nggak ada lurah yang bisa gantikan? Sok-sokan. Ada lah, santai saja ya. Ya kan, tenang saja. Ya. Fala tashghalu qulubakum bisabbil muluk. Itu terusane. Fala tashghalu qulubakum bisabbil muluk. Kamu semua jadi rakyat, nggak usah repot-repot caci maki para pejabat. Nggak usah repot-repot mendemo para pejabat. Walakin tubu ilayya wa'atifhum alaikum. Walakin tubu ilayya wa'atifhum alaikum. Yang paling penting hari ini bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para pejabat-pejabat yang ada itu insya Allah hatinya akan dibuka, akan dilembutkan, akan diberi kasih sayang kepada rakyatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dan muka-muka ayo. Gak yakin plus ya. Insyaallah, semoga-moga ada kabeh selamat. Selamat nang dunia selamat, moga-moga kita semuanya selamat di dunia selamat, di akhirat kita moga-moga lebih selamat. Ya, bagaimana kita mampu membangun pribadi kita menjadi pribadi yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Allah dan tidak kalah baiknya mampu menjaga hubungan baik kita dengan sesama. Saya di mana-mana selalu ngomong, inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khoslataini. Semua perintah Allah Ta'ala, entah itu di Quran atau entah itu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya bermuara pada 2 hal. Bagaimana kita memastikan hubungan kita? Yang pertama adalah at-ta'zim lillah, memastikan hubungan kita dengan Allah Ta'ala terjaga dengan baik. Kewajiban-kewajiban primer kita itu terjaga dengan baik. Sementing kowe iki waya salat-salat, sementing awakmu iki waya zakat-zakat, ya. Waya poso-poso,
dan lain sebagainya. Pokok hal-hal yang menjadi kewajiban pokok kita itu kita laksanakan, beres, itu ta'zim lillah. Kemudian asyafaqah li khalqi, bagaimana kita hidup bersosial, bermasyarakat itu mampu menghargai, mampu menghormati yang lain. Pokoknya paling tidak kita menjadi pribadi yang tidak menyakiti orang lain. Sudah, itu aja lah. Enggak zalim dengan orang lain. Surga di depan mata itu. Surga di depan mata. Sudah. Bagaimana kita mampu menjalin hubungan kita dengan baik kepada Allah Ta'ala, kemudian kita mampu memastikan keberadaan kita bukan sebagai masalah bagi masyarakat yang ada. Sudah. Kita ada menjadi penenang, menjadi kenyamanan bagi lingkungan, itu sudah. Surga sudah di depan mata itu. Saya ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa innama yudkhilun nasa an-nar. In aktsara ma yudkhilun nasa an-nar al-jawfan al-fam wal farj wa innama wa in aktsara ma yudkhilun nas al-jannah husnul khuluq taqwallah wa husnul khuluq. Ya, ada dua hal. Mohon maaf ya, saya ini bangun tidur. Saya ini bukan hanya lapar, saya ini bangun tidur juga. Karena saya tadi malam nggak bisa tidur, nggak tahu. Ya pokoknya nggak bisa tidur. Saya baru tidur tadi pagi 5:30. Ya mungkin masih, saya masih terkesima dengan situasi yang ada di mana namanya, Tukar itu ya, lihat kapal tongkang batu bara. Saya masih mikir ini punya siapa sih ya? Kok diombal ambil kita dapat bagian apa enggak, ini mikir saya, mungkin tapi enggak. Jadi saya jadi ingat ada dua hal yang paling sering membuat kita masuk neraka. Al-Jaufan, dua lubang yang kita miliki, al-fam wal farj. Yang pertama mulut kita yang seringkali membuat kita itu masuk neraka. Dan lubang yang lain yang ada di bawah perut kita, kelamin kita. Ada dua urusan yang paling sering membuat kita ini masuk neraka. Atau bahkan seorang santri pun itu kehilangan kesantriannya. Kalau enggak urusan mulut, urusan bawah perut. Kalau enggak urusan mulut, urusan bawah perut. Mulut itu ada kalanya yang masuk, ada kalanya yang keluar. Kalau yang masuk itu berarti urusannya dengan hal-hal yang bersifat haram, yang keluar berarti omongan-omongan yang menyakitkan. Kalau kelamin maklum lah, sebagaimana jenengan tahu. Saya di beberapa kesempatan saya selalu ngomong, kelamin itu perlu kita jaga dengan baik. Kelamin kita itu harus kita ajari sopan santun. Karena idza qama dzakarul rajul itu zala sulusa akli. Kelamin itu kalau sudah berpola, apa ya bahasa Indonesia apa pola ya? Lali ya, bertingkah. Lali ya. Kok sampai konoan itu biayaan? Sudahlah, bapak-bapak itu kalau itunya berdiri, 2/3 otaknya hilang. 2/3 zala sulusa akli. 2/3 otaknya hilang. Kejernihan pikirannya itu sudah hilang. Makanya tolong itu disopankan itu. Jangan biayaan lah pokoknya. Lah. Kayak baliknya aku pengen ngurusi gue dan gak pengen membicarakan itu. Loh, tapi teman gue, itu masih santri, masih foto kiai, panggah itu penyakit gue. Imam Ghazali sudah ngancam, kanal musib lidil ma'i fil akhlaq faja'u wabatna. Rata-rata yang membuat kesantrian kita itu hilang, keimanan kita itu hilang bahkan. Itu ya dua itu. Kalau nggak urusan perut ya urusan bawah perut. Seorang santri pun itu kalau sudah ngomongkan uang itu ya batal. Loh, iya Pak. Makanya muka-muka santri-santri bolo-bolo yang pada ngaji kemudian jadi alumni open bukopin Masya Allah.
Omongnya kayak mau aku dianggap ngapusi, gak mungkin ngapusi aku juga untuk kiai ya. Gak banyu kopi, masa angin. Tenan, lo tenan kayak ngapusi ya, wes gak apa-apa telaten ya. Paling lo tuh kok gini ya pisan dong, iya, wes gak apa-apa telaten ya. Ya. Tapi yang paling sering membuat kita selamat di hadapan Allah itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua. Yang pertama, wih, double kopi ini. Oh Pak Camat, kaget tau. Kopi ini double, yes. Kayak kopi enak pura, gak yakin namanya. Yang membuat kita selamat itu juga dua. Yang penting keimanan kita aman, keimanan kita terjaga dengan baik. Yang kedua adalah kita memiliki budi pekerti yang baik. Wes, aku gak usah agak-agak, aku gak ngomongin itu aja. Aku mumpungi lagi usul kolok. Arba'atu ahadis man hafidhaha wa haqqaqaha jama'a usulal akhlaqi wal adab. Ya. Yang membuat kita masuk surga kata Rasulullah, yang penting keimanan kita utuh, keimanan kita aman. Yang kedua, kita memiliki karakter, memiliki akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, memiliki etika yang baik, memiliki kesopanan yang terjaga yang baik. Nah, sekarang saya akan jelaskan supaya kita nggak lama ini. Subuhane mek kopi loh, nyapu ngaji suwi-suwi. Ada 4 hadis yang perlu sampean pahami dengan baik. Syukur-syukur panjenengan hafalkan dan syukur-syukur bisa jenengan apalkan. Tapi harus dengan amalkan. Yang pertama, aku mau ilingi gak sengaja, jadi aku tak ilingi sing apal apa ya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu semua orang hafal itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sampean ini percaya dengan Allah Subhanahu wa taala apa enggak? Sampean percaya dengan Tuhan apa tidak? Sampean iman apa tidak dengan Allah? Sampean iman tidak bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya? Kalau memang sampean iman, yang pertama sampean harus berusaha untuk berbicara yang baik. Sampean kalau ngomong itu yang baik. Tolong ngomong sengomong itu yang baik. Kalau memang kita tidak mampu ngomong yang baik, yang kira-kira tidak menyakiti orang lain, sebaiknya kita diam. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat atau tidaknya kita itu seringkali ditentukan seberapa kuat kita menjaga mulut. Bahkan sebentar, saya ingat-ingat dulu. Angel wong gem sarapan ngomong nggak boleh. Ada sebuah syiaran begini bunyinya. Ihfad lisanak ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu su'ban. Ihfad lisanak ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu su'ban. Hati-hati dengan mulut kamu. Jaga baik-baik mulut kamu. Hati-hati. Dia ini, ya mulut kita ini lah. Mulut kita ini itu kayak ular yang sangat berbisa, punya potensi untuk kemudian lek cara ngene awake dhewe jenenge ngentup apa Pak? Gini apa? Nyengat. Sangat punya potensi untuk menyengat diri kita sendiri. Sangat punya potensi untuk menjatuhkan diri kita sendiri. Mulut kita ini potensi untuk membuat kita jatuh itu sangat besar. Kam fil maqabiri min qatil lisanihi. Bisa kamu lihat betapa banyak orang yang sekarang mati gara-gara dia salah ngomong. Betapa banyak orang dibacok orang, dieksekusi orang gara-gara dia salah ngomong. Karena tahabu liqa'ahul akram, karena tahabu liqa'ahul akram, karena tahabu liqa'ahul akram. Gara-gara kita punya mulut yang sangat pedas, seringkali kita itu dihindari oleh banyak orang, bahkan teman-teman sendiri. Teman-teman terbaik kita kadang menghindari kita karena kita punya mulut yang nggak bisa dijaga. Makanya mulut itu penting untuk kita jaga. Panjang paling apik, makanya jangan luahin ngejak bener-bener rokok tenang panjang. Luah Sugeng ini benar-benar ngajak saya masuk neraka. Karena saya di sini itu diundang untuk ngomong, kan bahaya ya.
Masya Allah. Al-ilm bagi para santri itu ada satu kitab namanya Ta'lim Muta'alim. Ya ini santri-santri ini, alumni ini termasuk alumni Ploso ini. Saya juga heran. Ternyata di daerah Kaltim itu ada alumni Ploso. Saya, wah itu dari Bontang. Ada yang mana Pak yang dekat neraka itu? Sangat ada. Oh ya, waktu pokoknya Pak. Waktu pokoknya. Waktu mana itu? Lupa saya. Tadi malam saya tanya kamu berapa jam ke sini? 5 jam. Wah jam. Wih nyapa biaya anda ini ya? 5 jam loh Pak. 5 jam aku ke Ploso ya? Nah iya, santri-santri itu mesti tahu ada satu kitab namanya Ta'limul Muta'alim. Di sana itu ada istilah begini, mumpung ingat ini, jarang-jarang saya ingat ini, mumpung ingat ini. Ya gara-gara ngomongkan lurah tadi itu, yang ngajak saya ke sini hanya suruh bicara dan itu bahaya, itu bisa punya potensi untuk kemudian buat saya masuk neraka. Bahkan sebelum saya mati pun bisa menyesal gara-gara omongan saya. Gara-gara lurah diundang barang. Al-hilmu zainun wa sukutus salamah. Kalau sampean pengen jadi orang menarik, maka sampean harus punya karakter orangnya itu lemah lembut, penuh kebijaksanaan. Apalagi pemimpin wajib punya kesabaran, wajib punya kebijaksanaan. Wasukutus salamah. Al-ilmu zainun wasukutus salamah. Kalau pengen selamat, jangan banyak bicara. Fa'idha natakta falatakun miksara. Fa'idha natakta, mana ya? Bener gak ini? Aku lali masalah, aku cek ya, rotok lali, tapi ya, insya Allah wah kakak, laliku itu bisa dipertanggungjawabkan. Laliku daripada ilingi luah sugeng ngejabi laliku. Fa'idha natakta falatakun miksara. Kalau memang kamu harus ngomong, sebaiknya jangan banyak-banyak. Inna dimda ala sukuti marota. Ingat-ingat, jenengan belum pernah menyesal karena kebetulan tidak berkesempatan ngomong. Jarang kita ini menyesal karena kita kebetulan gak dikasih waktu ngomong. Walaqad nadimta alal kalami miro. Tapi berapa kali coba jenengan ingat sampai hari ini jenengan menyesal gara-gara terlalu banyak ngomong. Ingat-ingat, kapan jenengan susah prihatin, disudutkan orang, disalahkan orang gara-gara sama dianggap salah ngomong. Ingat-ingat. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man hadda kalamahu min amali, man hadda kalamahu min amali, qalla kalamuh fima la ya'nih. Kalau memang kita anggap bahwa omongan kita itu punya potensi menyelamatkan kita di hadapan Allah Ta'ala, maka dia akan membatasi omongannya kecuali di hal-hal yang memang benar-benar bermanfaat. Padahal kata Rasulullah apa? Allah, ngomong tenan aja kakek ngomong dari luar awakmu ya. Padha wae dhewe kan gampang nyekel mic. Aku tukang pidato kok dianggap otot kiai. Awakmu dianggap otot pejabat. Wong lurah kan ya otot to. Tapi lurah itu pejabat yang paling angel golekane. Wangel, mergo langsung berhadapan dengan masyarakat. Langsung. Ora iso ndelik lurahe wong omahe padha, kan? Iso ndelik bupati itu jarang, bupati mau lunga ning ndi, apa nek gubernur. 3 tahun cetuk, 3 tahun pisan cetuk wis alhamdulillah. Tapi nek luah betina cetuk bahaya tenan weh. Aku mau cerita apa ya lali aku. Oh dawuh Mbah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu. Mohon maaf ibu-ibu nggih, bapak-bapak. Lek tenggen kula niku sing akeh omongnya niku bapak-bapak. Lek mriki niku sing banyak omongnya ibu-ibu apa bapak-bapak? Oh, kalau di rumah saya bapak-bapak yang banyak omongnya itu. Yang di rumah saya itu yang cerewet itu bapak-bapak. Oh, kalau di rumah saya loh ya memang orang itu kan beda-beda. Oh begitu ya Pak. Kalau di sini ibu-ibu ya. Wah, alhamdulillah saya kalau di sana banyak omong Pak. Yang bapak-bapak. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalah. Kata Rasulullah, semua yang keluar dari mulut kita, semua omongan yang kita lontarkan, itu potensinya membuat kita bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah membuat kita selamat di hadapan Allah, tapi malah membuat kita tidak selamat di hadapan Allah Ta'ala. Illa amrun bima'ruf, au nahyun ammungkar, au zikrullah. Kecuali omongan itu mengandung ajaan-ajaan kebaikan, atau menghindarkan kita semua dari hal-hal yang buruk, atau
omongan itu menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu qiraatul Quran atau apa terserah. Makanya saya kalau pernah dengar ada kitab namanya Riyadhus Shalihin. Ya, ada kitab namanya Riyadhus Shalihin. Itu Muhammad bin Ajlan sebagai murid daripada Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj itu mengatakan al-kalam arba'ah. Omongan itu yang kira-kira bisa menyelamatkan kita itu hanya ada 4. Antaqra'al Qur'an, antazkurallah wa taqra'al Qur'an wa tas'ala an ilmin fayukhbaru anhu fatukhbaru anhu, kemudian antu kalima bima ya'nika fi amri dunya. Omongan itu yang diperbolehkan itu hanya ada 4. Yang pertama adalah yang kayak tadi itu, yang kayak daunnya Kanjeng Nabi tadi, yang kira-kira punya potensi mendekatkan kita kepada Allah, yakni bizikri, bil awrat, bisolah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau qiraatul Quran, baca Al-Quran, atau kamu ngomong karena kamu pengen tahu terkait keilmuan agama. Kamu ngomong terkait hal-hal yang kamu tidak ketahui untuk urusan agama. Atau yang terakhir, kamu ngomong karena omongan ini siapa tahu bisa menguntungkan kita untuk urusan dunia. Itu penting, karena dunia itu mazratul akhirah. Dunia itu tuh hasanah, Pak. Dunia itu hasanah. Kita itu jangan sok-sokan punya gaya, yang penting saya nanti di akhirat bahagia, di dunia nggak bahagia nggak apa-apa. Oh, nggak bisa. Moga-moga kita semua bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Allahumma. Nah, itu artinya 4 hal itu nggak apa-apa. Kalau kamu ngomong urusannya karena zikir, karena baca Quran, atau karena apa tadi? Tanya hal-hal yang penting untuk agama kita, atau kita berkomunikasi dengan sesama supaya urusan-urusan dunia kita lancar. Yo belantian, yo nang pasar, ayo gak apa-apa. Ayo dawuh Muhammad bin Ajlan, bisa sama lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah aku ben alali aku, tapi sailengku biyen kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah bisa ditemukan. Dan sekali lagi, lupa saya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada ingatnya Pak Lurah. Ya, ini ngomong hati-hati. Yang kedua, hadis yang harus panjenengan ingat. Yang kedua adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda keislaman kita itu istimewa adalah ketika kita tidak melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya, baik untuk urusan akhirat atau bahkan hanya sekedar urusan dunia. Sampai-sampai ini hanya satu yang saya ingat dari dawuh-dawuh yang ada di kitab itu yang paling membuat saya tertarik itu. Saya masih ingat dawuhnya Syekh Hasan Basri tadi itu. Syekh Hasan Basri itu pernah dawuh begini. Min alamati i'radillahi ta'ala 'alal 'abdi ayyaj'ala syuhlahu fi ma la ya'ni. Termasuk tanda Allah Ta'ala sudah tidak tertarik dengan kita. Ini mohon semuanya didengarkan ya. Mohon semuanya diingat-ingat dan kemudian dipahami dengan baik. Coba jenengan sekarang mikir, sampean dino iki kegiatanmu ki apa? Sampean bisa mengukur Allah itu tertarik apa tidak dengan panjenengan. Min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ayyaj'ala syuhlahu fi ma la ya'ni. Termasuk tanda Allah sudah tidak tertarik dengan kita adalah ketika kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Saya ini sampean delok, sampean kegiatan sehari-harinya apa? Sampeyan kira-kira kuwi ana manfaate apa? Ana gunane apa ora? Di antara hal yang tidak ada faedahnya adalah ngurusi urusane wong. Di antara hal yang tidak ada faedahnya itu adalah ngurusi urusane wong. Lelek sampean ternyata hari ini fokus ngurusi wong liya, tidak fokus ngurusi awakmu dhewe. Alamat wis. Alamat min alamati iradillah. Ada potensi Allah sudah mulai tidak tertarik dengan panjenengan. Sudahlah, sedikit aja pesan saya. Qa'id nafsak bima kunta ladaihi bil amsi. Jenengan itu mohon daripada banyak ngurusi uang, daripada jenengan banyak menilai orang lain, tolong jenengan, ya saya ya panjenengan semua, tolong bandingkan bagaimana kita hari ini dengan kita kemarin. Kalau kira-kira kita lebih baik hari kemarin, masalah sudah itu.
Fa inna muhimmatana laysat fa inna muhimmatak laysat an takuna afdhala minal ghair. Karena tidak ada satupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kita untuk lebih baik dari orang lain. Tidak ada. Wa inna ma antakuna afdhala mimma kunta ladaihi bil amsi. Wa inna ma antakuna afdhala mimma kunta ladaihi bil amsi. Perintahnya hanya satu Allah taala. Bagaimana kamu menjadi pribadi yang lebih baik daripada kamu kemarin. Tidak ada, kamu harus lebih dari orang lain, itu tidak ada. Tidak ada. Tapi yang ada adalah kamu harus memaksimalkan potensi menjadi pribadi terbaik versi kamu. Nah, itu saja. Itu saja. Makanya jangan kemudian kita disibukkan dengan urusan-urusan yang nggak jelas faedahnya, semisal membanding-bandingkan orang lain. Agak usah, wis tenang aja. Sementing awake dhewe. Sementing awake dhewe. Yang penting kita sendiri. Nomor 3, ya wes ya. Jadi yang pertama, jangan banyak omong kalau nggak perlu. Yang kedua, ngomong itu macam-macam. Biasa, saya nggak pernah ngomong apa-apa. Tapi kamu bikin status podo ae. Kowe gak tahu ngomong tapi menjadi status. Lah iya. Loh, fala taktub bi syai'in. Fala taktub ghayra syai'in yasuruka fil qiyamati antara. Kamu jangan sekali-kali menulis sesuatu yang kira-kira tidak bisa kamu banggakan di hadapan Allah besok hari kiamat. Kowe katanya gak tahu ngomong, muweneng. Gayamu muweneng. Tapi statusnya macam-macam reno-reno. Kaya luang. Mosok diundang ngaji gak teko. Ini nyindir sapa dhek? Gawe status model apa ngono iki? Misale, mosok dijak ngaji gak teko, sak karepe dhewe lho. Ini nyindir siapa? Yang kedua, jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya, baik urusan duniawiyah atau urusan ukhrawiyah atau urusan akhirat. Yang ketiga, la taghdab. Ini hadis sih. Hadis kanjeng Nabi. Aja lengkap ini, inna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al jannah, faqala la taghdab. Fa'addada miran, qala la taghdab. La taghdab. Tadkhulil jannah. Hadis berikutnya yang harus panjenengan apalkan dan kemudian panjenengan amalkan, jangan marah, jangan emosional. Jangan suka marah. Jangan suka marah-marah. Ojo seneng ngamuk, paham ora? Ojo ngamuan, apa meneh jadi pejabat, jadi pemimpin, ojo ngamuan. Sing sabar, mbek wargane sing sabar. Jangan marah. La taghdab. Kalau kita bisa mampu menahan emosi kita, insya Allah kita akan masuk surga. Itu kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ojo ngamuk, ojo ngamuk. Dan ngamuk itu adalah salah satu senjatanya setan yang paling efektif. Di antara senjatanya, kan gini, saya sebentar, aku lali mana awalnya? Awalnya apa ya? Wah, sembluwe tenan aku. Pikiranku mangan pikiranku. Aku lu jam setengah 5 loh Pak. Setengah 5 WIB loh aku mangan terakhir itu. WIB, lek ning kene sih gayane wis rada sore, wis rada peteng. Tapi asline ning omahku WIB. Lah ususku kan usus WIB. Saya tak iling-ilingi. Oh ngene. Suatu ketika iblis sebagai pimpinan setan. Iblis sih top pimpinan yo gak trimo luah tok presiden setan. Ma'ajazani banu Adam. La yu'jizuni fi salas. Dijamin sampai kiamat. Anak-anak Adam, ya kita semua ini loh, tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Minimal di 3 hal. Minimal di 3 hal. Yang pertama, idza sakiya ahaduhum akhadna min khizamatahu. Faqudnahu haitsu syi'na wa amila bima ahbabna. Ya, iling-ilingan. Iki bolo-bolo sing cik nom-nom barang kuwi sing cik. Senjata pertama yang kata iblis sangat efektif. Jenengan ini sampai kiamat akan dibuat tertarik, akan dibuat suka dengan hal-hal yang memabukkan. Lek ning kuka ngono kuwi usum ndak?
Malah muantu awakmu bareng sama Loh, muantu lu aja semangat ngomong ini, mungkin terus-terusan. Wah bahaya itu. Betulan, khamru itu umul khaba'is, hati-hati, betul. Kata iblis, orang itu kalau sudah mabuk, orang itu kalau sudah tertarik dengan hal-hal yang memabukkan, apapun itu bentuknya, nanti akal tidak khizama tahu. Apa ya? Jenengan paham gun-gunan betul? Paham nggih? Gun-gunan. Nah, gun-gunane awake dhewe niku ketika kita mabuk akan dipegang akhalna. Mongko nyekel sapa ingsun, dia akan dipegang gun-gunannya oleh iblis, kemudian akan dituntun. Faqulnahu haitsu syi'na. Dia akan dituntun ke tempat yang mana iblis itu tertarik. Dia akan dibawa ke tempat yang iblis itu tertarik. Wa amila bima ahbabna. Dan kemudian dia akan melakukan apapun yang diminta oleh iblis. Itu pertama. Wes pokoknya tolong ojo dem-deman. Mereka kowe nek wis dem-deman, wis langsung tunduk, hatam. Yang kedua, fa idza ghadiba ahadukum faqala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Wa amila bima yandam. Yang ketiga senjata iblis berikutnya adalah yang kedua senjata berikutnya adalah marah. Orang itu dibuat emosional, padahal orang itu kalau sudah emosional dia pasti akan ngomong ngawur gitu. Jadi kan sadar nggak kalau orang emosional itu ngomongnya ngawur. Dan yang paling menarik adalah kata iblis, dia akan saya buat melakukan sesuatu yang kira-kira pasti akan dia sesali. Berapa banyak orang yang sudah kadung sok hebat, sok tegas, sok yes, marah-marah, kemudian beberapa hari berikutnya langsung konferensi pers kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mohon maaf sebesar-besar. Banyak ya? Ya ada. Iya kawal ghadab. Kamu jangan sekali-kali marah. Karena marah, fa innahu yufdi ila dzulmil i'tidal. Karena kalau kamu hari ini emosional, tidak kontrol, kamu marah, pasti kamu tinggal nunggu waktu, sebentar lagi kamu akan cari alasan sebanyak-banyaknya untuk minta maaf. Pasti. Wes saya ini mau ngamuk gak ukuran, kamu ngamuk tanpa kontrol, pasti sebentar lagi kamu manggil semua teman-teman atau pejabat-pejabat yang ada di bawah kamu untuk kemudian aku tolong gak notek, ini caranya jalur sepuluh. Tolong bikinkan teks bagaimana caranya minta maaf. Pokoknya kamu sekarang emosional, berarti kamu besok pagi sudah bingung minta maaf. Bingung minta maaf, saya kira ono bapak-bapak ngamuk ibu-ibu, ono bapak-bapak ngamuk bojone. Mau aku sekarang pede, bojone harus mesti nesu. Akhirnya gak dimasak, no, isu keluar gitu. Kayak aku ini kena sih. Kayak aku ini lowe. Nah ibu-ibu yang kadung nesu, patang ulang ya kelakon. Nesu, semua nesu nih. Ayo lagi sebuah ini aku mami gak semojo, sebuah ada gede, ayo toh masak gede, ayo, ayo, mohon maaf, jangan marah, bahaya marah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man kadzaba ghaidah, walau sya'a yubdiya lahu amdah, mala Allahu qalbahu yawmal qiyamah ridho. Siapapun di antara kita yang emosional kemudian mampu menahan emosinya, insya Allah besok di hari kiamat akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian hadis terakhir yang perlu kita ingat adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ghairi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak akan pernah sempurna keimanannya sampai kemudian kamu mampu memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kamu tidak akan pernah sempurna keimanannya sampai kamu mampu menghormati orang lain sebagaimana kamu ingin dihormati. Makanya Pulau Bintan yang menjadi pesan saya adalah bagaimana kita mampu menjaga hubungan kita dengan Allah sebaik-baiknya. Yang kedua, bagaimana kita bermasyarakat ini juga mampu kita jaga etika kita, adabiah kita, akhlak kita sebaik-baiknya. Moga-moga Allah selalu memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita semua. Dan permintaan saya hanya satu. Sebelum saya tutup ngopi-ngopi kita pagi ini, ya karena sebuahnya hanya kopi.
anak-anak di usia-usia ngaji, di usia-usia sekolah, tolonglah, mohon dengan sangat, tolong itu dikirimkan ke pondok-pondok yang ada di sekitar Panjenengan. Tolong itu diajak ngaji di pondok-pondok yang ada di sekitar Panjenengan. Nanti kalau memang sudah agak profesional, sampean buang jauh di Jawa gak apa-apa. Banyak, dengan cari pondok-pondok yang mutakhir dengan mana. Saya hanya minta dengan sangat, tolong putra-putri Panjenengan yang di usia-usia mondok, di usia-usia ngaji, tolong jangan tidak jenengan kasih kesempatan untuk ngaji. Ngaji itu penting. Tadi kan di awal saya sudah ngomong, jangan sampai jenengan menjadi hamba yang tidak membuat Allah Ta'ala tertarik. Di antaranya adalah alim di umur dunia, tapi jahil di umur akhirah. Anak Panjenengan menjadi anak yang kemudian sangat menguasai dunia, tapi sama sekali tidak paham untuk urusan akhirat. Artinya sudah sampai anak-anak Panjenengan kemudian tidak berkesempatan ngaji. Moga-moga anak-anak Panjenengan mau dan kemudian memang benar-benar berkesempatan ngaji. Moga-moga anak-anak Panjenengan, keluarga Panjenengan benar-benar menjadi anak yang saleh, yang salehah, yang pada akhirnya menjadi jariah Panjenengan. Penting Pak. Investasi yang paling konkret itu adalah anak, bukan yang di bawah kapal tongkang tadi. Asli investasi jangka panjang sampai kita di hadapan Allah itu apa? Al-walad as-salih di dunia yanfa wa fil akhirati yanfa wa fil qabri yanfa wa yawmal qiyamati yashfa. Moga-moga anak kita benar-benar menjadi anak yang saleh, yang ketika di dunia sudah sangat menyenangkan, nanti ketika kita mati di kuburan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah karena kebaikan anak-anak kita. Dan ketika kita semua di hadapan Allah, moga-moga kita semua mendapatkan syafaat daripada anak-anak kita. Oleh sekali lagi saya mohon dengan sangat, pondok-pondok yang ada di Kalimantan Timur ini tolong diramaikan, tolong diisi, tolong kemudian didukung, disupport. Moga-moga anak-anak Panjenengan benar-benar menjadi anak yang kalau kata Quran istilahnya adalah dzurriyyah thayyibah, keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang benar-benar diidam-idamkan. Saya mohon maaf pada semuanya saja. Moga-moga silaturahim ini tidak terputus. Kalau ada kesempatan di lain waktu, moga-moga saya bisa ketemu lagi dengan Panjenengan semua. Saya mohon maaf betul, saya mohon maaf dan minta doa. Saya ini di rumah mengabdi kepada para guru-guru kami, kepada orang tua kami. Ada pondok yang nggak besar-besar amat, ya lumayan lah. Panjenengan doakan moga-moga pondok kami itu benar-benar istiqomah. Moga-moga benar-benar mampu melahirkan anak-anak yang muktabar inda Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang cukup mumpuni di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima kasih sekali kepada semuanya. Ya apapun, ini terakhir saya minta kepada Pak Lurah, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak Lurah kalau saya ada salah, dan semua kesalahan saya terhadap dunia itu saya sengaja. Aku ini gak percaya ya, kalau kesalahan gak sengaja. Saya itu orang yang paling gak percaya ada istilah saya mohon maaf saya gak sengaja. Gak. Salahnya sengaja. Salahnya sengaja. Apa saya cerita, wong bang misui wong ngomong kesukaan ya, mau gak sengaja. Wong bang misui wong bang matamu, wong contoh ngomong bang itu. Sorry ya, gak sengaja kan. Aku sengaja Pak kalau ngewak semua. Tenang. Kalau hati aku ya. Padahal tadi jadi sepuluh. Kan tadi ya matur suwun. Kemudian saya dipertemukan dengan warga Bukit Pariyama. Moga-moga kita tidak hanya bertemu di dunia ini, tapi moga-moga sampai akhir kita sambung dulu penyanyi doakan, mugi-mugi Pulau Piyambak yang doakan, moga-moga saya bisa